Halo Gen Ajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat ringkasan teks eksplanasi. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pelajaran bahasa Indonesia, subtema 3, tema 6, kelas 5 sekolah dasar. Nah, setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak maupun media elektronik. Selain itu, diharapkan kalian juga bisa menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun secara visual. Tetapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Biasanya, hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berupa fakta, dan isi dari teks eksplanasi itu sendiri disampaikan secara detail. Nah, bagaimana ya caranya kalau kita ingin meringkas teks eksplanasi? Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi. Langkah yang pertama, tentunya kalian diminta untuk membaca keseluruhan dari teks tersebut. Langkah yang kedua, mencari gagasan utama. Langkah yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan langkah yang terakhir, merevisi sesuai IYD atau kalian bisa membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita urai satu persatu langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Perlu kalian ketahui bahwa isi dari teks eksplanasi adalah jawaban dari dua pertanyaan, yaitu pertanyaan mengapa dan pertanyaan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan mengapa biasanya berisi atau menjelaskan sebab akibat. Sedangkan jawaban dari pertanyaan bagaimana biasanya berisi penjelasan secara kronologis. Sedangkan struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Oke, sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mencari gagasan utama. Perlu kalian ingat bahwa gagasan utama tidak sama dengan kalimat utama. Meskipun demikian, kalian bisa menemukan gagasan utama di dalam kalimat utama. Tapi kalimat-kalimat utama juga mencerminkan gagasan utama dari teks tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat kerangka teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Caranya, dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Nah, saat kalian tadi membaca keseluruhan teks, cobalah untuk menandai kalimat-kalimat utama dari teks yang kalian baca, sehingga kalian akan dipermudah dalam membuat kerangka teks. Kemudian langkah yang terakhir adalah merevisi sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Selain menggunakan EYD, kalian juga bisa menggunakan KBBI supaya tidak ada kesalahan. Nah, sekarang selain ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam bentuk buku, kalian juga bisa mendownload aplikasi KBBI edisi 5 di Play Store di Android kalian masing-masing. Baik, di sini ada contoh teks eksplanasi dan bagaimana cara meringkasnya. Teks eksplanasi tersebut berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan.
Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang berhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Mari kita coba meringkas teks eksplanasi tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan langkah yang pertama tadi sudah saya lakukan, yaitu membaca keseluruhan teks. Kemudian dari teks tersebut kita bisa menandai mana yang menjadi kalimat utama. Nah, karena teks tersebut memiliki 2 paragraf, maka di sini saya bisa menemukan 2 kalimat utama. Untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Kemudian, kalimat utama untuk paragraf kedua adalah lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Nah, dari 2 kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan gagasan utamanya. Gagasan utama untuk kalimat utama pada paragraf pertama adalah penemu lampu lalu lintas. Sedangkan gagasan utama pada kalimat utama paragraf kedua adalah prinsip kerja lampu lalu lintas dengan cara paralel. Nah, saran sekali lagi, bacalah keseluruhan kalimat, bacalah keseluruhan dari teks eksplanasi tersebut. Baik, di sini kita bisa membuat sebuah ringkasan berdasarkan gagasan utama yang sudah kita tentukan. Di sini ringkasan yang bisa kita buat adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas yang menggunakan prinsip kerja secara paralel. Nah, langkah yang terakhir yaitu merevisi sesuai dengan EYD dan KBBI. Coba kalian perhatikan kata yang berbold warna merah. Di situ ada kata lalu lintas dengan disambung dan paralel dengan ada huruf L sebanyak 3. Kalau kita membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kesalahan penulisan kata tersebut. Kata lalu lintas seharusnya dipisah, yaitu lalu spasi lintas. Kemudian untuk kata paralel diubah menjadi paralel, ya, cukup L-nya 2 saja. Baik, jika sudah direvisi, maka harus kita perbaiki. Nah, perbaikan dari ringkasan tersebut adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas yang menggunakan prinsip kerja secara paralel. Perhatikan kata yang berwarna merah sudah berubah, bukan? Nah, demikian materi untuk kali ini, tetapi sebelumnya tugas kalian untuk menambah pemahaman kalian. Berikut ini ada tantangan untuk kalian selesaikan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, bacalah teks di bawah ini. Bisa kalian pause saat membaca teksnya. Kemudian yang kedua, buatlah ringkasan sesuai dengan teks tersebut. Kemudian yang ketiga, cobalah kalian mengumpulkan hasil ringkasan tersebut ke guru kalian. Kalian bisa meminta masukan kepada guru kalian. Nah, untuk teksnya ada di belakang video. Oke, kalian bisa membaca
membaca teksnya atau mempause video ini. Baik anak-anak, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah pemahaman kalian, dan bisa membantu belajar kalian di rumah. Tetap semangat untuk terus belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, see you next time. Ken Ajar